Jumpa lagi sahabat Kicau Mania. Kali ini saya akan berbagi tentang murai batu, yaitu penangkaran yang saya tekuni selama ini mencapai tingkat keberhasilan dengan pemberian pakan yang berkualitas. Nah, di sini faktor yang utama dalam mencetak murai batu penangkaran. Pakan adalah salah satu peran yang paling penting, yaitu seperti pemberian jangkrik yang berkualitas serta diimbangi dengan pemberian kerutu ketika menjodohkan murai batu yang akan dikawinkan ataupun ditangkarkan. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pemberian pakan ataupun jangkrik berkualitas yang akan diberikan pada murai batu di kandang. Tentu saja kita perhatikan faktor kesehatan dari extra fooding yang berupa jangkrik adalah salah satu pakan utama di kandang. Selain kerutu dan ulat, jangkrik adalah salah satu yang paling utama. Nah, untuk pemberian jangkrik, tentu saja di sini kita memperhatikan ketika membeli jangkrik di tempat kios-kios ataupun penangkar-penangkar jangkrik yang ada. Di sana saya tidak menjamin bahwa jangkrik tersebut diberikan pakan yang berkualitas, karena tentu saja dalam penangkaran jangkrik biaya operasional juga sangat tinggi, sehingga kadang-kadang ada peternak jangkrik hanya memberikan daun ataupun pur dan air. Nah, di sini saya akan berbagi ketika kita membeli jangkrik, tentu di rumah kita harus memperhatikan ataupun memberikan pakan tambahan, yaitu berupa pur. Pertama-tama kita blender halus dulu pur yang akan kita gunakan sebagai pakan jangkrik. Kemudian di sini saya menyarankan teman-teman juga memberikan susu bubuk, ataupun kalau tidak ada kita bisa menggunakan tepung kedelai. Tapi di sini saya menyarankan untuk menggunakan susu karena tentu saja kandungan kalsium yang terdapat pada susu sangat bermanfaat sekali buat burung lewat transformer jangkrik. Kita siapkan secukupnya untuk dicampur dengan pur 511. Bisa di sini dalam 1 kilo pur 511 kita tambahkan 5 bungkus susu bubuk berupa susu bubuk Denko, SGM ataupun susu bubuk yang lainnya. Nah, kemudian kita tambahkan bubuk jahe, yaitu tujuannya di sini adalah untuk merangsang pakan jangkrik. Kita tambahkan antibiotik berupa kunyit yang sangat bermanfaat sekali juga untuk burung yang ada dalam kandang. Kemudian di sini saya menambahkan kencur. Kita bisa mendapatkan bubuk kencur di toko-toko obat ataupun toko-toko jamu, selalu menyediakan berupa kunyit bubuk. Dan kini saya menggunakan juga temulawak. Bahan-bahan ini bisa kita temui di toko-toko yang menjual herbal, biasanya terdapat di toko-toko Arab. Nah, semua adonan tadi kita aduk sampai merata. Usahakan campuran tersebut kita aduk lagi dengan menggunakan sendok agar semua bahan tadi tercampur halus antara susu dan herbal yang lainnya bercampur jadi satu. Nah, adonan ini kita bisa simpan di dalam toples
berikan pada jangkrik setiap 2 hari. Kita berikan 2 sendok. Biasanya untuk ukuran jangkrik 1 kg cukup 2 sendok akan habis. Tentunya di dalam box jangkrik kita tambahkan juga berupa daun pepaya, daun pisang, kangkung, ataupun daun ketela. Tapi yang lebih bagus jika ada daun menuri, itu lebih bagus lagi. Selain daun-daunan, kita juga bisa menambah ataupun mengiris-iris ketela pohon, ketela rambat, juga bisa pepaya muda yang berwarna hijau kita iris-iris untuk tambahan pakan jangkrik. Nah, inilah salah satu upaya kita dalam menangkar murai batu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena dalam pakan yang sehat tentu burung akan sehat juga dan bisa berproduksi menghasilkan anak-anak yang berkualitas ataupun pijikan lolohan yang berkualitas, juga mencegah kematian. Tentu semuanya dari pakan yang berkualitas. Nah, di sini saya berbagi pada teman-teman yang baru pemula ataupun yang sudah memiliki murai batu untuk ditangkarkan, bisa dengan memberikan jangkrik herbal untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan lolohan yang sehat. Nah, untuk mengolah kita juga bisa memberikan jangkrik tersebut. Di samping pur tambahan, jadi jangkrik herbal yang kita buat tadi, tunggu sekitar 2 hari atau 3 hari. Pakan herbal tadi akan dimakan oleh jangkrik, kemudian kita berikan untuk lolohan ataupun trotolan murai batu. Kita bisa melihat reaksi dari burung tersebut lebih sehat, lincah, dan rajin ngeriwik ataupun berkicau untuk yang sudah dewasa. Nah, demikian sahabat Kicau Mania, di sini saya hanya berbagi pengalaman, karena untuk menghasilkan burung yang bagus tentu di sini faktor utama adalah pakan. Dalam pemberian pakan juga di dalam kandang itu perlu diperhatikan. Untuk pakan hariannya kita berikan jangkrik. Kemudian untuk pendongkrak birahi, di sini kita bisa memberikan keroto selama burung tersebut belum mengeram. Nah, jadi setelah mengeram kita stop keroto, cukup kita berikan pakan jangkrik untuk harian dan dilanjutkan ketika telur sudah pecah, baru kita memberikan keroto lagi. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang pemula, ketika burung mengeram kita stop pemberian keroto, karena terlalu sering memberikan keroto maka bisa terjadi fatal, yaitu ketika birahi yang jantan naik maka betinanya akan dihajar ataupun anakannya akan dibuang. Nah, itulah beberapa tips dari saya untuk menangkar murai batu dari pola pakan yang sehat. Kita bisa memberikan ataupun membuat adonan jangkrik di rumah untuk diterapkan dalam murai batu penangkaran. Sampai jumpa sahabat Kicau Mania. Karena di sini saya hanya berbagi ataupun sharing pengalaman, semoga bermanfaat. Terima kasih.